Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga cabai di pasaran tembus Rp70.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2022, Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH resmi melepas tim pasar murah Dinas Perdagangan di Gedung Olahraga Mandiri dengan menyasar 22 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Pare-Pare. Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH melepas tim pasar murah Dinas Perdagangan di Gedung Olahraga Mandiri pada Senin 13 Desember 2021. Pasar murah dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2022 ini diselenggarakan mulai tanggal 13 hingga 17 Desember mendatang dan menyasar 22 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare Hasan Ginca dalam laporannya menjelaskan, pasar murah diselenggarakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, sekaligus untuk mendukung program Wali Kota Pare-Pare dalam rangka pemulihan ekonomi. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dalam menghadapi peningkatan dan Tahun Baru yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok di Kota Pare-Pare. Tujuan pelaksanaan pasar murah untuk mendukung program Bapak Wali Kota Pare-Pare dalam rangka pemulihan ekonomi dan sebagai wujud kepedulian pemerintah Kota Pare-Pare untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022. Ada 6 komoditi yang disiapkan tim dalam penyelenggaraan pasar murah kali ini. 3 diantaranya beras, gula, dan minyak goreng. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, mengenang pembantaian massal korban 40.000 jiwa yang dilakukan penjajah Belanda, pemerintah Kota Pare-Pare melakukan ziarah tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim memimpin upacara peringatan Hari Korban 40.000 jiwa tahun 2021 yang dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, ASN lingkup pemerintah Kota Pare-Pare, Legion Veteran, serta sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Pare-Pare. Kegiatan tersebut dilaksanakan di pelataran Monumen Korban 40.000 jiwa depan Masjid Raya Pare-Pare pada Sabtu 11 Desember 2021. Membacakan sambutan tertulis Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim mengatakan, peringatan Hari Korban 40.000 jiwa yang diperingati setiap tahunnya memiliki makna yang sangatlah mendalam, di mana peringatan tersebut dimaksudkan untuk mengenang kembali jatuhnya korban yang terhitung jumlahnya dari rakyat Sulawesi Selatan akibat teror tentara Belanda di bawah pimpinan Westerling. Melalui peringatan ini, kita bisa mengenang perjuangan heroik rakyat Sulawesi Selatan dalam mengusir penjajah. Peringatan Hari Korban 40.000 jiwa yang kita peringati setiap tahunnya memiliki makna yang sangat mendalam. Peringatan tersebut dimaksudkan untuk mengenang kembali peristiwa jatuhnya korban yang tidak terhitung jumlahnya dari rakyat Sulawesi Selatan akibat tindakan teror tentara Belanda yang beranggotakan 123 orang di bawah pimpinan Kapten Neil Raymond Paul di Westerling. Melalui peringatan Hari Korban 40.000 jiwa ini, kita bisa mengenang perjuangan heroik rakyat Sulawesi Selatan mengusir penjajah. Rakyat Sulawesi Selatan turut berkorban jiwa dan raga demi mengusir kolonialisme di muka pertiwi ini. Apa yang dilakukan oleh rakyat Sulawesi Selatan setidaknya sebagai pelengkap betapa heroiknya perjuangan bangsa Indonesia mengusir para penjajah. Usai pelaksanaan upacara peringatan korban 40.000 jiwa, dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga ke makam Kesuma dan Monumen 40.000 jiwa di Watang Bacukiki.
Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terkena bencana, kelompok pengajian Asmaul Husna mendatangi 3 lokasi masjid yang terdampak bencana angin kencang yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Kota Parepare, juga sekaligus menyerahkan bantuan pembangunan menara yang rusak. Kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare bergerak menebar kebaikan kepada warga dan tempat ibadah yang terkena bencana angin kencang di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Soreang pada Jumat lalu. Kali ini KP Asmaul Husna mendatangi 3 lokasi, diantaranya Masjid Istiqlal yang berada di Jalan Baumasepe, juga menyerahkan bantuan pembangunan menara. Dilanjutkan ke Masjid Munzalan dan mendatangi salah satu rumah yang terkena bencana angin kencang pada waktu lalu akibat cuaca ekstrim melanda Kota Parepare. Bantuan dari program Jumat Berkah ini merupakan hasil dari donasi para anggota kelompok pengajian Asmaul Husna. Dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang tertimpa musibah angin kencang dan bisa membantu melakukan perbaikan tempat tinggal mereka. Alhamdulillah Asmaul Husna mengadakan Jumat Berkah hari ini di 3 titik. Yang pertama di Masjid Istiqlal, Baumasepe, yang kedua Masjid Kapal, Lauleng, dan yang ketiga di rumah yang terkena angin kencang. Asmaul Husna memberikan bantuan sedikit untuk Jumat Berkah ini agar bisa meringankan beban untuk yang terkena bencana dan juga buat pembangunan menara Masjid Istiqlal. Diketahui hal ini bukan kali pertama KP Asmaul Husna turun menabur kebaikan. Sebelumnya pembagian sembako, pembagian ratusan Al-Quran di pondok pesantren, hingga pondok tahfiz, serta untuk pembangunan masjid pun telah dilakukan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia dengan memberikan edukasi agar senantiasa memiliki dokumen resmi dan tidak tergiur dengan iming-iming para calo. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali menyelenggarakan Fokus Group Discussion atau FGD dengan tajuk menggali persoalan pekerja imigran untuk pemetaan dan mencari solusi alternatif pada Sabtu kemarin yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Malusentasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. FGD ini diinisiasi oleh Satgas Sikat Sindikat dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan untuk melakukan analisis terkait permasalahan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia, khususnya yang non-prosedural. Dari catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kota Parepare sendiri ada 1.000 pekerja migran Indonesia non-prosedural yang telah terjaring, dan ini 2 kali lipat jumlah dari para pekerja migran yang legal bekerja melalui dokumen resmi. Tentu ini menjadi masalah dan akan berdampak serius. Salah satunya terjadinya kepiluan para pekerja yang ada di luar negeri. Untuk itu dengan diskusi kali ini mengajak kelembagaan perlindungan PMI yang lebih efektif dan memiliki keberpihakan nyata bagi PMI dan keluarga. Agar tidak adanya lagi PMI yang bekerja tanpa dokumen resmi, BP2MI nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah agar mengeluarkan anggaran untuk membantu para PMI ini lebih mudah mereka berangkat nanti. Agar tidak ada lagi sindikat-sindikat yang memanfaatkan para pekerja dengan iming-iming dokumen yang tidak resmi. Dan mencari solusi-solusi berupa kebijakan PMI yang lebih clear ya dalam menanggulangi persoalan PMI yang non-prosedural ini. Kalau boleh tahu Pak, berapa banyak sih PMI yang bermasalah gitu, yang ditanya di Bapak BPD ini? Ya kalau pertama kali ya di Parepare yang kita lihat, angka dari PMI non-prosedural itu 2 kali lipat dari yang prosedural. Ini dianggap sebenarnya pemerintah. Berapaan itu Pak jumlahnya kalau boleh? Jumlahnya yang kemarin kita pantau itu 500 itu yang prosedural, yang non prosedural itu ada 1.000. Uang proses mereka berangkat. Ini semua udah mau serempak Indonesia sehingga mereka tidak terjebak pada iming-iming tadi ya gitu. Kalau BP2MI sendiri apa pentingnya? Tugas. Iya, tugas ya, pokoknya kita melindungi
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Ketua Tim Penggerak PKK menyambut kedatangan 7 orang pelajar terbaik utusan Parepare yang telah berhasil mengharumkan nama kota B.J. Habibie dengan menjadi jawara dalam lomba pelestarian bahasa daerah yang dikemas dalam Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, menyambut kedatangan 7 orang pelajar terbaik utusan Parepare yang telah berhasil mengharumkan nama kota B.J. Habibie di tingkat Sulawesi Selatan. Ketujuh pelajar tersebut terdiri dari 2 orang pelajar tingkat SD, yakni SD 3 dan SD IT Bina Insan, serta 5 orang pelajar SMP, diantaranya 4 orang siswa SMP 2 dan 1 orang siswa SMP 9, yang berhasil menjadi juara dalam Lomba Pelestarian Bahasa Daerah yang dikemas dalam Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu di Hotel Novotel Kota Makassar. Haja Erna Rashid Taufan mengaku bangga sebab masih ada pelajar yang memiliki kemauan kuat dalam mempelajari bahasa daerah sebagai identitas dan kekayaan daerah hingga sukses menjadi pemenang dan mengagungkan nama Parepare di tingkat Sulawesi Selatan. Parepare masih sangat menjunjung kearifan lokal. Nah, terbukti bahwa anak-anak SD ini, kemudian ada SMP juga masih bisa berbahasa Bugis. Saya pikir bahasa Bugis sudah habis. Haja Erna Rashid Taufan bahkan akan menampilkan para pemenang ini dalam kegiatan atau program mingguan Majelis Anak Soleh yang dilaksanakan setiap Jumat yang disiarkan secara live di TV dan Radio Peduli. Pada pertemuan tersebut, nampak hadir Kepala Bidang Kebudayaan Mustadirham, Kepala UPTD SMP 2 Parepare Haja Sri Eni Lutfiah, Kepala SD Negeri 3 Amrihim, dan sejumlah guru master, pendamping serta orang tua siswa. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga harus mengelus dada. Pasalnya sejumlah komoditi di pasaran mengalami kenaikan. Salah satunya harga cabai yang makin hari makin pedas hingga menembus Rp70.000 per kilogramnya. Harga bahan pokok menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 melonjak tinggi. Salah satunya cabai rawit yang kini sudah meroket hingga Rp70.000 per kilogram. Harga cabai rawit mulai naik pada 2 pekan sebelumnya. Beberapa pedagang di Pasar Lekesi mengatakan hal itu berkenaan dengan tingginya permintaan stok ke daerah-daerah luar pulau seperti Berau, Kalimantan, mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Apalagi saat ini musim hujan menghambat petani panen. Yang naik orang saat itu 70, ada 80, tergantung dari kualitasnya. Cuma dari pengiriman keluar daerah, ya karena meluap air. Itu pengiriman keluar. Kalau daerah tanah sih, banjir, karena banyak pengiriman berkurang barang. Kalau banyak panen, murah. Kalau banyak pengiriman, biar banyak. Kalau banyak pengiriman, tetap mahal. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Parepare Adi Zulkifli membenarkan beberapa harga bahan pokok memang mengalami kenaikan karena dampak dari pasokan yang kurang. Tak hanya rawit, cabai keriting juga mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram atau naik 12,50%. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, diiringi The Jack dan Exploben, penyanyi berdarah Jepang Bugis jebolan Indonesian Idol Yuka Tamada sukses memukau warga Parepare pada event Mahakarya Lagota. Berikut liputan selengkapnya. Itu tadi. Kehadiran jebolan Indonesian Idol Yuka Tamada sukses memukau warga Parepare pada event Mahakarya Lagota pada Minggu malam. Diiringi The Jack and Exploben, penyanyi berdarah Jepang Bugis ini tampil energik dengan gitarnya di panggung Lagota Cafe and Resto yang dikenal unik dengan spot mobil-mobil klasiknya.
Dengan mengawali konsernya, penyanyi kelahiran Makassar ini muncul saat lampu dipadamkan dengan musik bergema yang disambut oleh riuhan tepuk tangan oleh penonton. Lagu Hapus Aku dari band Niji menjadi penampilan lagu pertama, dilanjutkan dengan lagu pop dan jazz lainnya, termasuk lagu Stay With Me oleh Miki Matsubara. Sesekali Yuka juga menyapa ratusan pengunjung yang sedang menikmati event yang tetap mematuhi protokol kesehatan ini. Di sela-sela penampilannya, Yuka juga menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk owner Cafe Lagota Cafe and Resto, Haji Hamzah. Senang sekali lah, selamat sekali, terhormat sekali juga buat Mahakarya Lagota, saya diundang untuk nyanyi. Buat Lagota, sukses selalu. Saya berharap pas kedua kalinya saya kesini makin besar kilahan deh. Amin. Dan semoga karyawannya semua sejahtera, Bapak owner sejahtera, semuanya sejahtera. Manajer Lagota Cafe and Resto Wahyu Mahmud menambahkan, event Mahakarya Lagota ini dihadirkan sebagai terobosan baru yang selanjutnya akan mendatangkan artis keren lainnya sehingga Cafe Lagota bisa menjadi tempat nongkrong paling top di kota Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk meningkatkan sinergitas dalam memajukan kota Parepare dalam bidang informasi, pemerintah bekerja sama dengan Parepos menggelar pelatihan jurnalistik. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka peningkatan wawasan akan dunia jurnalistik, Harian Parepos bekerja sama dengan pemerintah kota Parepare melalui Dinas Kominfo Kota Parepare menggelar pelatihan jurnalistik dengan mengusung tema kolaborasi wartawan, humas, dan netizen di era digital yang dilaksanakan di ruang Puskomkref kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Sabtu 11 Desember 2021. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdako Kota Parepare Eko W. Aryadi. Membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare, Asisten Administrasi Umum Setdako Kota Parepare Eko W. Aryadi berharap agar dalam pelatihan ini nantinya ada kesamaan persepsi dalam memberitakan dan menyampaikan ke masyarakat sehingga tema yang diusung dalam pelatihan ini sangatlah tepat, yakni kolaborasi wartawan, humas, dan netizen di era digital. Yang ini nantinya peserta harus ada kesamaan persepsi dalam memberitakan sesuatu dan menyampaikannya kepada masyarakat, sehingga tema yang diusung pada pelatihan ini sangat tepat, yaitu kolaborasi wartawan, humas, dan netizen di era digital. Bapak Ibu, para peserta pelatihan dan hadirin yang kami hormati, peran humas sangat penting bagi suatu lembaga seperti pemerintah Kota Parepare. Dalam menjalankan fungsi-fungsi kehumasannya di pemerintahan Kota Parepare, setiap pihak memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hal sosialisasi, publikasi, maupun advokasi. Hadir dalam kegiatan ini, PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare Amarun Agung Hamka, Direktur Harian Parepos Haji Mapiar HS bersama jajarannya bersama 2 pemateri dari Makassar, yakni Direktur SDM PT Fajar Holding Haji Suwardi Tahir dan wartawan senior TVRI Haji Ismail Asnawi. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.